Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebelum semua manusia diberi keputusan apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, mereka akan terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di tempat itu, Padang Mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Al-Quran Surat Yunus ayat 30. Semua manusia pada saat itu akan merasa gelisah, memikirkan nasib mereka masing-masing. Belum lagi pada saat itu, matahari didekatkan jaraknya sehingga mereka semakin bertambah gelisah. Akan tetapi ada orang-orang yang dengan izin Allah tidak merasa gelisah pada saat itu. Bahkan ia tidak merasakan panasnya sinar matahari tersebut. Sungguh amat beruntung nasib orang-orang ini. Hal itu karena mereka memiliki teman yang menolong mereka di Padang Mahsyar, bahkan sampai menolong mereka agar masuk ke dalam surga. Lantas, siapakah teman mereka? Bagaimana cara mereka mendapatkan teman itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Orang yang berteman dengan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia agar dapat selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman dengan cara selalu membaca, memahami isi kandungannya, dan mengamalkan ajarannya akan menyebabkan ia mendapatkan pertolongan kelak di Padang Mahsyar hingga ia dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Zahrawain atau dua cahaya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti mendung atau seperti awan, atau seperti dua kelompok dari burung yang berbulu membantu menghalangi untuk pemiliknya. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya berkah dan meninggalkannya suatu kerugian, dan tukang sihir tidak dapat mengganggunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya, meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang berteman dengan sesama mukmin yang bertakwa. Di Padang Mahsyar, setiap orang sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Akan tetapi berbeda dengan orang yang bertakwa. Di saat ada di antara temannya masuk ke dalam neraka, ia dengan sigap memohon pertolongan kepada Allah untuk dapat menolong temannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang dikisahkan, Rasulullah SAW bersabda, pada saat orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka, maka demi zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat dan beribadah haji. Lalu difirmankan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal, maka wajah mereka diharamkan atas neraka. Mereka pun mengeluarkan banyak orang dari neraka.
ada yang sudah terbakar hingga separuh betisnya, dan ada yang sudah sampai ke lututnya. Orang-orang mukmin itu berkata, "Ya Tuhan kami, di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah, lihatlah kembali, barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan, meski hanya sebesar dinar, keluarkanlah." Kemudian mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu apakah di neraka masih ada orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Kembalilah, lihatlah kembali, barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya seberat setengah dinar, keluarkanlah." Mereka dapat mengeluarkan lagi banyak orang. Setelah itu mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu apakah di sana masih ada seseorang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah, lihatlah kembali, barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya terdapat kebaikan meski hanya seberat atom, keluarkanlah." Lagi-lagi mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu apakah di sana masih ada pemilik kebaikan." Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Jika kalian tidak mempercayaiku mengenai hadis ini, maka bacalah firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar atom, dan jika ada kebaikan sebesar atom, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 40, hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, beruntungnya kelak bagi orang-orang yang semasa hidupnya selalu berteman dengan Al-Quran dan orang-orang mukmin. Ternyata mereka tidak hanya menjadi teman saat di dunia, tetapi juga akan menjadi teman kelak sampai ke surga. Di saat itu Al-Quran akan memohon kepada Allah sebuah kemuliaan untuk teman yang selalu membacanya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran." Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, "Wahai Tuhan, tambahkanlah." Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, "Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Imam Turmuzi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran dan orang mukmin, terutama mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.